Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Memes Mayasari di acara KC Kedal Carita. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ditemani dengan sosok inspiratif dari SMA Negeri 1 Luragung. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luragung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak rasanya jadi ini tamu di podcast KC Pak? Luar biasa, Bu Mes. Saya mengapresiasi kreativitas teman-teman anak-anak OSIS terkait dengan Kedal Carita ini. Satu aja nanti barangkali untuk bagaimana mensiarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah kita. Mudah-mudahan ini jadi wadah ya Pak ya, untuk kita semua menjadi inspirasi buat di luar sana gitu ya Pak ya. Iya. Iya Bapak, membahas mengenai SMA 1 Luragung Bapak. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin tahu apa sih Pak misi dan visi dari SMA Negeri 1 Luragung itu Pak? Ya, terima kasih Bu Mes. Visi itu kan mimpi besar kita. Iya. Mimpi besar bersama, kalau besar sama-sama. Itu visi ini disusun kita bersama-sama yang melibatkan semua stakeholder di sekitar akademika sama ada para perwakilan siswa, evaluasi dan MPK-nya, ada dari sekolah, sehingga kita merumuskan satu visi besar. Biasanya visi yang kita usung terwujudnya profil pelajar Pancasila yang kompetitif, peduli dan budaya lingkungan yang bersihkan kalimat. Jadi kita berharap bahwa para siswa lulusan SMA Nusa Tenggara Cilacap memiliki nilai-nilai yang profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, cakap, terampil. Di samping itu kita juga mendeklarasikan bahwa sekolah kita adalah sekolah budaya lingkungan. Oh iya Pak. Nah, kemudian sekolah kita juga bersihkan kaya terutama bagaimana kita melestarikan budaya Sunda yang notabene merupakan kekuatan besar bagi kita, khususnya di Sumatera. Nah, ngomong-ngomong juga katanya sekolah kita itu sekolah adiwiyata ya Bapak ya. Mungkin di sini juga apa sih Pak sekolah adiwiyata itu gitu ya? Tahunya adiwiyata itu berbasis lingkungan, cuma apa aja sih Pak sekolah kita itu sudah mengupayakan apa terkait dengan lingkungan gitu Pak? Ya, Bu Mes, bahwa SMA Negeri 1 Luragung untuk tahun 2016 sudah menyatakan sebagai adiwiyata nasional. Oh iya. Nah, adiwiyata itu bukan lomba. Iya. Adiwiyata itu suatu gerakan. Yang namanya gerakan ya harus bersama-sama. Sama-sama semua warga sekolah berkepentingan untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, yang nyaman, yang indah. Ya, pada prinsipnya itu harus menjadi kebutuhan dari semua warga sekolah. Dan tahun sekarang SMA Luragung sedang berbenah diri bersiap untuk mengikuti pencapaian target sebagai sekolah adiwiyata mandiri untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Nah ini kan kita sekarang yang jadi masalah itu sampah di mana-mana. Iya Pak. Sampah di mana-mana. Nah sekarang membuang sampah pada tempatnya saja itu belum solusi. Iya. Nah sekarang bagaimana agar sampah ini bisa dikelola dengan baik, nah kemudian bisa bermanfaat, bernilai ekonomis juga bernilai seni. Iya. Nah kita sudah buktikan kemarin ketika kegiatan P5 di semester kemarin bahwa anak-anak sudah berkreasi menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya berupa pemanfaatan sampah menjadi barang ekonomis juga menjadi barang seni yang memang itu bermanfaat bagi kita semua. Nah kemarin kita baru berupaya mendeklarasikan ini yang jadi masalah kan kalau sampah organik itu bisa kita kelola dengan ikhlas, menjadikan pupuk dan sebagainya. Ini yang jadi masalah sampah yang mana
terutama plastik. Iya. Nah, oleh karena itu kami kemarin kita bersama-sama mendeklarasikan mengenai deklarasi pengurangan sampah plastik. Iya. Caranya gimana? Nah, anak-anak ke sekolah itu bawa tempat makan, tempat minum, sehingga jajan di kantin itu pakai wadah sendiri. Iya, baik. Betul, Pak. Wadah styrofoam yang itu berbahan juga untuk kepentingan kesehatan siswa. Iya. Nah, tentu sekolah harus menyiapkan berbagai sarana, di antaranya bagaimana menyiapkan galon isi ulang di kelas. Iya, ada. Sehingga anak-anak bisa mengisi ulang airnya, tidak usah membeli. Dan dampaknya itu sangat luar biasa. Kemarin ada masukan juga dari para siswa bahwa sekarang uang jajannya mulai berkurang. Iya. Kemudian dari masyarakat, tugas kebersihan di sekolah menyampaikan bahwa sekarang sampahnya mulai berkurang. Iya, Pak. Nah itu barangkali UMS yang kita upayakan, diharapkan bahwa ke depan akan terus. Ya kalau menghilangkan sama sekali barangkali tidak bisa. Iya. Tapi paling tidak kita Iya. itu. Iya, ya Bapak, tapi sebenarnya saya juga mau mengucapkan Bapak terima kasih karena sebenarnya ini adalah salah satu keresahan dari siswa-siswi ya Pak ya, terkait banyaknya sampah gitu, karena kita juga tidak bisa melarang dulu itu bagaimana siswa itu supaya tidak jajan gitu. Nah akhirnya Bapak memberikan solusi bagaimana kalau misalkan ke sekolah itu membawa tempat sendiri, dan ternyata Pak di media sosial itu banyak yang memuji Pak. Saya pernah update Pak mengenai keadaan kantin sekolah setelah diadakan deklarasi. Kemudian saya bercerita mengenai SMA Luragung sudah mengurangi yang namanya sampah Pak, dan siswa-siswinya membawa tempat makan sendiri dan mendapat apresiasi dari teman-teman ya dari sekolah lain juga gitu. Mudah-mudahan deklarasi ini, program ini bisa menjadi inspirasi ya Pak untuk sekolah-sekolah lainnya ya gitu. Nah terkait itu sampah Bapak, kemudian tadi disinggung oleh Bapak mengenai profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong itu kan berhubungan dengan yang namanya sekolah penggerak bukan Bapak ya. Nah boleh dijelaskan Bapak, sekolah penggerak itu kan identik dengan belajar merdeka belajar gitu ya Pak. Mungkin di sini beranggapan bahwa merdeka belajar itu belajarnya bebas, gak usah ada guru gitu ya Pak, belajarnya nggak belajar juga nggak apa-apa, udah bebas ini mah gitu ya. Boleh dijelaskan Bapak merdeka belajar itu seperti apa? Sebelum itu Bu Memes, bahwa SMA Luragung adalah salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Kemendikbud sebagai sekolah penggerak. Di Kuningan itu ada 4 sekolah, 3 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Negerinya SMA Luragung, SMA Cimimin, SMA Ciwaru, dan swastanya SMA Luragung. Nah tahapan yang dilalui adalah dulu kepala sekolah ikut seleksi pemilihan kepala sekolah penggerak. Oh iya Pak. Nah setelah melalui tahapan baik administrasi maupun tes tertulis maupun wawancara, nah baru penilaian dari Kemendikbud dinyatakan lulus. Alhamdulillah Bapak dulu ikut sehingga lulus. Itu ketika ditempatkan di SMA Luragung, maka otomatis sekolah yang ditempati itu sebagai sekolah penggerak. Nah ini kan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam hal ini pemerintah, bagaimana menyiasati tentang pandemi yang melanda dunia barangkali termasuk Indonesia, sehingga perlu ada alternatif terkait dengan perubahan kurikulum. Sebab perubahan kurikulum itu adalah suatu keniscayaan, tidak bisa. Nah kaitannya dengan tadi kurikulum merdeka, kemudian juga lahir istilah merdeka belajar, sehingga disalahartikan bahwa mereka belajar, mereka belajar berarti belajarnya merdeka. Iya nggak belajar ya Pak ya. Belajar. Nah bukan seperti itu dalam hal ini, bahwa fungsi guru di sana kembali seperti cita-citanya dari Jajar Dewan Karo. Bagaimana pendidikan itu bisa memanusiakan manusia. Iya. Ya, jadi kita tidak menganggap bahwa anak ini adalah botol kosong, gelas kosong yang tidak ada apa-apanya. Tapi anak ini sudah ada berbagai potensi yang dimiliki. Nah, tugas guru bagaimana mengantarkan anak-anak ini mencapai
dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ada siswa itu yang bagus di akademik, ada juga bagus yang di seni, ada bagus yang olahraga. Maka ini semua tentu harus dikelola oleh Bapak Ibu guru, sehingga lahirlah istilah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang menghargai berbagai keragaman siswa yang ada di walaupun tentu di sistem pendidikan kita masih belum bisa sempurna pembelajaran itu. Kenapa? Karena kita masih menganut terkait dengan jumlah siswa yang banyak, kemudian guru harus mengajar sekian puluh jam wajibnya, sehingga kadang-kadang kita sulit juga untuk bisa tahu anak satu persatu berbagai karakter. Iya, Bapak, betul. Beda mungkin dengan katanya pendidikan di Finlandia yang sudah dikatakan maju itu, di sana memang murid-muridnya sedikit. Satu kelas dengan 7 orang, asiknya guru lebih mudah ya Pak ya untuk. Nah tapi walaupun demikian, esensi dari mereka belajar itu bagaimana guru tadi menghargai keragaman, sehingga lahirlah jiwa-jiwa kreatif, berani menyampaikan pendapat dari anak-anak gitu. Nah, ini diharapkan akan tumbuh dari sistem pembelajaran. Iya Pak. Nah, ngomong-ngomong Pak mengenai sekolah penggerak ini, ada nggak ya kira-kira Pak perbedaan dari kita ya sebagai sekolah penggerak dengan sekolah yang bukan sekolah penggerak gitu Pak kira-kira? Ya, tentu perbedaannya saya kira terkait dengan kurikulum. Oh iya. Ini dalam sekolah penggerak itu ada yang disebut kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kurikulum itu disusun tentu berdasarkan kepada kebutuhan di sekolah yang bersangkutan. Jadi bagaimana melihat potensi kedaerahan di lingkungan sekolah yang bersangkutan sehingga di sanalah dimasukkan. Baik contoh misalnya ketika pembelajaran IPA, pembelajaran biologi misalnya, pelajaran biologi. Nah, apa sih situasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di situ, sekolah yang bersangkutan. Misalnya di luar apa sih kaitannya dengan masalah-masalah biologi itu? Jadi tidak, kalau kurikulum yang lama kan kita melihat semua sama gitu, semua sama. Nah, kurikulum Merdeka itu memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengkaitkan antara bahan materi pembelajaran itu dengan situasi yang ada di lingkungan. Itu barangkali yang lebih menonjol dari. Bener Bapak, kayaknya kalau misalkan kurikulum Merdeka tuh kayak berpikirnya global tapi aksinya nyata gitu di lokal ya Pak ya, kayak gitu ya Pak. Iya. Kemudian programnya apa aja Bapak? Kalau misalkan kurikulum Merdeka tuh di kita ada apa aja? Kalau nggak salah ada panen karya ya Pak ya dulu ya. Ya, ini juga merupakan bagian, sebetulnya itu adalah upaya bagaimana agar masalah-masalah di lingkungan siswa itu paling tidak siswa bisa menyelesaikannya. Ya. Jadi sekali lagi ini juga ada salah persepsi begitu bahwa P5 itu identik dengan bahasa pangeran. Padahal bukan itu ya. Esensinya apa P5 itu? Bagaimana anak-anak ini bisa menampilkan profil pelajar Pancasila itu tadi, yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan rumah, gotong royong, mandiri, kan gitu. Jadi anak itu ada masalah nih, biarkan mereka temanya ditentukan oleh kita, oleh sekolah misalnya itu. Tapi topik kecilnya itu ditentukan oleh mereka sendiri, oleh kelompok itu. Mau bahas apa, materi apa gitu. Saya akan rumuskan dari permasalahan, kemudian bagaimana solusinya, tindak lanjutnya seperti apa, mereka merumuskan bersama. Nah tentu Bapak Ibu guru pembimbing membimbing bagaimana agar solusi-solusi yang ditampilkan oleh siswa itu betul-betul bisa diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah sehingga itu sebetulnya esensinya. Jadi anak sudah bekerja bersama-sama, kemudian itu kan gotong royong. Bapak. Kemudian saling menghargai, saling menghormati, gitu. Kemudian datang ke narasumber itu juga salah satu kreatif anak-anak gitu. Bagaimana
menyusun laporan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang terpentingnya gitu. Kalaupun ditampilkan dalam bentuk bazar, dalam bentuk pameran, sekalian misalnya dengan ulang tahun sekolah, tidak salahnya untuk memberikan kesempatan pada anak-anak untuk tampil eksis. Tapi itu bukan satu-satunya. Yang terpenting kan karakter itu ya yang dibuatnya. Iya Bapak, melihat gitu ya karakter siswa sekarang kelas 10 Pak yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya Pak. Saya tuh bangga juga Pak melihat keadaan kelas 10 dibanding dengan kakak kelas sebelumnya gitu, karena mungkin dari kelas 10 ini mereka udah diajarkan mandiri Pak, kemudian bekerja sama seperti yang Bapak dijelaskan, dan kreativitasnya tinggi gitu karena dituntut untuk mereka itu mengikuti kurikulum yang ada gitu, seperti itu. Meskipun kalau misalkan dari segi materi mungkin tidak jauh berbeda, cuma metodenya aja Bapak seperti itu ya. Itu mengenai pembahasan kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak. Nah Bapak, kemudian di sekolah kita juga sempat ramai di perbincangan guru-guru bahwa sekolah kita juga termasuk kepada sekolah Masagi Bapak Cina ya. Udah bolak-balik ke Bandung, ada BIMTEK gitulah, kayak latihan-latihan gitu. Bapak ngomong-ngomong sekolah Masagi itu apa sih Pak Masagi itu? Ya. Termasuk ya sekolah SMA Luragung juga mengikuti seleksi. Iya. Itu seleksi selama ini juga. Jadi kepala sekolahnya mengisi administrasi, kemudian juga ada isian yang harus diisi, kemudian juga program apa di sekolah itu, kemudian ada wawancara. Nah salah satunya SMA Luragung juga terpilih oleh pemerintah Jawa Barat dalam Dinas Pendidikan sebagai sekolah yang melakukan program Jabar Masagi. Sebetulnya Jabar Masagi itu dalam bahasa Sunda Masagi itu ya sempurna gitu. Ya. Sekolah Masagi sebetulnya lebih kepada bagaimana pendidikan karakter. Iya. Pendidikan karakter pada. Jadi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menginginkan para siswa lulusan SMA khususnya satu yang sehat, yang cakep, yang bagel, yang benar, yang pintar, yang singer gitu. Iya. Itu intinya dari Jabar Masagi itu, sehingga diharapkan bahwa anak-anak itu bisa belajar merasakan niti surti dalam Jabar Masagi. Bagaimana merasakan? Jadi ketika ada temannya ada yang kesulitan dan sebagainya, sehingga bisa tampil, oh iya, sehingga tumbuhlah rasa empati kepada teman-teman. Misalnya di SMA Luragung kemarin OSIS menggalang ada dana anak-anak yang memang membutuhkan secara ekonomi finansial. Nah, kemudian OSIS bergerak untuk demikian juga program Bapak Ibu Guru Orang Tua Asuh. Ini juga satu saya kira yang bernilai bagi anak-anak yang memang kehilangan figur orang tuanya. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian juga ada belajar memahami niti harti. Jadi intinya anak-anak sekarang jangan mudah termakan oleh berita hoax. Iya. Jadi harus paham betul tentang apa sih sesuatu itu, sehingga tidak mudah berkesimpulan gitu. Iya. Itu niti hati. Jadi belajar memahami, belajar melakukan. Kemudian yang berikutnya belajar melakukan. Niti bukti. Iya. Ya. Jadi tidak hanya teori anak itu, tapi bisa mempraktekkan. Iya. Bisa mempraktekkan. Kemudian yang terakhir niti bakti. Ya. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa membaktikan diri, bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Ya. Itu inti garis besar tentang Jabar Masagi. Jadi lebih kepada bagaimana pendidikan karakter. Sehingga kalau ini bisa diwujudkan, maka akan melahirkan manusia yang bahagia, yang bagja. Iya. Ya, yang bahagia, yang bagja. Kenapa? Karena seimbang antara jasmani dan rohani. Iya, tuh kan lagi-lagi dibuat SMA Luragung tuh dibuat sempurna, dibuat bagus. Salah satunya itu karena usaha Bapak sendiri ya Bapak ya. Mulai dari sekolah penggerak itu karena Bapak kepala sekolahnya udah jadi guru penggerak mungkin dulunya, atau apa Pak? Kalau misalkan di guru kan ada guru penggerak ya.
lolos gitu ya di tahap seleksinya. Kemudian di Jabar Masagi juga bukan semata-mata ditunjuk ya Pak, tapi karena udah ada tes seperti itu. Tapi Bu Memes, bahwa saya sih kepala sekolah kan hanya sebagai menggerakkan teman-teman. Justru yang bergerak itu adalah teman-teman semuanya. Dan saya terus terang aja merasa bangga dan berbahagia berkehormatan hadir di Semauladung dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Salah satunya Bu Memes. Amin ya Allah. Itu dari anak-anaknya luar biasa. Saya sih hanya bagaimana memperlihatkan menggerakkan teman-teman. Iya, iya Pak. Jadi memang kita tidak bisa sendiri apa ya, guru tanpa kepala sekolah yang bijak akan seperti apa, begitupun dengan kepala sekolah ya Pak ya, nggak bisa bergerak sendiri gitu tanpa adanya dukungan guru-guru. Nah yang terakhir Bapak, karena kita sebentar lagi akan melakukan PPDB Bapak, ya mungkin di sini teman-teman yang lain mungkin ingin tahu Pak, yang termasuk zonasi untuk SMA Luragung tuh kira-kira dari mana ya, misalkan apakah dari Cibimbing, dari mana gitu bisa masuk Bapak? Bu Mes, PPDB ini adalah satu momen juga yang harus mendapatkan perhatian bersama. Iya Pak. Kenapa? Karena persepsi masyarakat juga masih belum bisa dihilangkan. Ada sekolah favorit, ada sekolah favorit, padahal semuanya sama. Jadi kalau sekolah sudah melakukan 8 SMP, standar nasional pendidikan itu semuanya sama, Iya Pak. dalam perbedaan. Ini bakal yang perlu digarisbawahi juga, terutama oleh orang tua siswa, Iya. ya, kelas 9 namanya SMA. Artinya begini, contoh SMA Luragung, tahun kemarin saja kita belum bisa menerima semua pendaftar yang daftar. Iya. Ada kurang lebih 98 siswa yang daftar ini yang bisa terima. Padahal lumayan ya Pak buat 2 kelas ya Pak itu. Bisa 2 kelas, bisa 3 Iya. kelas gitu. Kenapa? Karena kita terbatas fasilitas. Jadi kami tidak ingin menerima lebih dari itu, tapi sarananya belum siap. Iya. Itu. Jadi insya Allah tahun sekarang pengajaran 2023-2024 itu kita akan nambah 1 rombel. Amin. Karena Mudah-mudahan. kelasnya sudah tersedia, Bu. Iya. Jadi insya Allah tahun sekarang itu 11. Ini juga untuk mengakomodir bagaimana keresahan orang tua siswa yang ingin menyekolahkan ke kita, insya Allah. Iya. Itu insya Allah. Nah, dalam PPDB ini tadi ada 1 jalur prestasi di tahap pertama, jalur KTM, kemudian jalur anak guru, kemudian juga kepindahan orang tua. Nah, di tahap 2-nya itu zonasi. Nah, zonasi tentu siapa yang terdekat ke sekolah kita, inilah yang memungkinkan untuk bisa masuk. Iya. Kenapa? Karena jumlah siswa yang banyak, kemudian semakin dekat jarak ke sekolah ya semakin berpeluang untuk bisa masuk itu. Karena sistemnya begitu. Jadi sekolah SMA Luragung, panitia PPDB di SMA Luragung bukan yang meluluskan, tidak meluluskan PPDB itu. Karena PPDB itu sifatnya lokal Jawa Barat. Iya. Dan itu mulai sistem. Iya, udah. Nah, kita hanya memverifikasi pendaftaran yang masuk ke kita, kemudian nanti sistem yang akan membaca provinsi itu. Dan insya Allah itu akan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Jadi sekali lagi permohonan maaf barangkali kepada orang tua siswa kelas 9 yang pada tahun kemarin belum bisa masuk ke sekolah kita. Mudah-mudahan tahun sekarang sudah terakomodir. Tapi kalau begitu bahwa semua sekolah paradigmanya sama. Iya, betul Pak. Semua sekolah sama dan semua sekolah juara. Iya. Betul. Jadi ini juga Pomes, kadang-kadang kita suka menginginkan bahwa kalau yang sekolah juara itu sekolah yang anaknya pintar-pintar akademisnya. Padahal Pak, anak itu semuanya juga juara. Iya. Di bidangnya masing-masing. Juara di seni, juara di olahraga. Nah, itu biasa. Iya. Nah sekarang kita juga sedang siap menghadapi ajang 2SN. Oh iya. LSN ya, itu juga adalah mengakomodir talenta anak-anak di segala bidang bukan ya. Iya. Itu. Iya.
Siap. Jadi terjawab sudah ya kekhawatiran para orang tua Bapak terkait bagaimana solusi dari setiap sekolah untuk mengakomodir zonasi, terkait zonasi, dan ternyata jawabannya semua sekolah itu sama aja gitu, karena setiap anak juga pasti jadi juara, dan juaranya itu di bidang masing-masing ya Bapak ya. Tidak harus selalu di akademik, mungkin di non akademik pun bisa gitu, seperti itu. Bapak mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan tayangan sekarang itu bisa menjadi inspirasi Pak untuk yang nonton, kemudian bisa mendongkrak atau meningkatkan minat para kelas 9 dan orang tua untuk memasukkan siswanya ke sini gitu Bapak ya. Ya itu aja Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Sudah. Ayo mari kita bersama-sama menghantarkan anak-anak untuk mencapai gerbang sukses. Amin. Itu barangkali tugas kita. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga udah menyempatkan Bapak di sela-sela waktu Bapak yang sangat sibuk mungkin ya. Mungkin nanti kapan-kapan Pak bisa datang lagi ke sini dengan topik yang baru Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sekian dari saya Memes Mayasari dan Bapak Kepala Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.